Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mas Andi. Baik, moga-moga suara saya terdengar dengan jelas. Masya Allah, bersih sekali suaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu'u wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di hari Rabu ini. Kita semua sudah bisa istiqomah. Ini adalah anugerah, yaitu istiqomah ya Bib ya. Jadi kita bisa terus melakukan ibadah dengan konsisten, persisten ya, dan tidak berkurang. Kalau kemarin itu jamaahnya yang rutin itu biasanya 42, kemarin itu saya catat sekitar 59 hingga 60. Amin. Turut 3 minggu. Alhamdulillah. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengajak saudara, kerabat dan sahabat untuk join di grup Majelis Talim An-Nur. Kita akan sampaikan beberapa inspirasi hikmah hasanah dari dunia Islam bersama Habib Husin Mulahela. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang ketiga tentang bagaimana kita mendapatkan nilai dan hikmah dari Al-Quran ya Habib ya. Ya. Itu penting sekali untuk kita dalami, pelajari, dan banyak pertanyaan kemarin hingga sampai jam 12. Moga-moga Bapak dan Ibu sudah bisa menyiapkan alat tulis, sekaligus kalau ada yang wah ini perlu ditanyakan, itu sudah mulai dicatat, sehingga nanti bisa ketik di chat box ataupun bisa hand raise untuk bertanya langsung dengan Habib Husin Mulahela. Alhamdulillah ini sudah bergabung ya dengan Ibu Nur juga dan Ibu Nazia. Tanpa mengurangi waktu dan tempat, saya akan serahkan majelis ini kepada Habib. Jazakallah khair, Habib. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah. Salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Talim An-Nur yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama melalui Zoom. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah pelajaran daripada kemuliaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat lil alamin agar membawa berkah kepada kita semua. Kita teruskan pelajaran daripada 2 minggu yang lalu, ini minggu yang ketiga. Ternyata masih banyak yang belum tahu apa itu hikmah. Hikmah itu apa sih? Ya Mas Andi ya, banyak yang masih menanyakan. Kalau ilmu tahu, lah hikmahnya apa dari ilmu itu? Mari kita pengen tahu juga. Ini kita lagi COVID-19 ini. Hikmahnya apa ini? Kedatangan pandemi COVID ini. Kita juga pengen tahu ini. Nah, inilah kebenaran keberkahannya. Kita bahas dulu apa itu hikmah. Hikmah adalah suatu pengertian. Saya ulang, hikmah adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam
ya, pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, ya, mengenai kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Ini adalah dari buku bahasa, dari kamus, itu artian daripada pengertian. Suatu pengertian pemahaman yang dalam, pengertian yang dalam mengenai orang, barang, ya, atau situasi kejadian yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi penilaian, ya, perbuatan sesuai pengertian tersebut. Inilah kira-kira mengenai definisinya. Sering ada yang menanyakan lagi, hikmah itu apa? Hasil proses panjang seorang muslim di dalam memahami Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran ini adalah sesuatu hikmah yang sangat besar. Jadi kita harus tahu tidak semua orang diberikan. Oleh karena itu kalau ada orang yang diberikan hikmah, itu adalah pemberian Allah yang sangat amat besar. Bukan ilmu, tidak. Ilmu banyak. Oke, tetapi yang diberi hikmah hanya sedikit. Dan orang yang diberi hikmah sama Allah itulah pemberian Allah yang sangat besar. Hikmah adalah suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu-ilmu, ya, dan peristiwa-peristiwa serta melihat hubungan atau kaitan yang ada. Ini hikmah. Demikian juga, ya, kita tahu apa hikmah. Hikmah dari COVID misalnya. Ini mengajak umat Islam untuk mengambil hikmah dari pandemi COVID ini, diantaranya yaitu dengan apa? Selalu disiplin kesehatan. Ya, ini penting. Hikmahnya daripada pandemi ini yaitu disiplin. Kita menerapkan protokol kesehatan. Dengan COVID ini, ya, di dalam kehidupan agama Islam, apa itu hikmahnya? Menyadari Allah itu Maha Kuasa. Bahkan yang mati bukan yang sakit itu adalah orang biasa. Bahkan dokter, bahkan profesor sekalipun dia juga bisa mati. COVID-19 mengajarkan untuk tidak sombong manusia itu. Di sini kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah yang Maha Esa. Di sini siapa saja bisa terkena bahwa Allah Maha Mulia. Tidak ada ketergantungan kecuali kepada Allah. Di sini kita kembali. Sesungguhnya apa di sini dengan COVID ini? Kita tahu sakit itu dari Allah. Dan Allah pula yang menyembuhkan. Ternyata bukan obat. Bahkan kemarin ID mengatakan, obat yang diberikan selama ini kepada orang yang sakit COVID di rumah sakit itu, ternyata tidak ada manfaatnya. Itu diucapkan oleh ID. Saya ambil dari CNN. Bahwa 5 obat yang diberikan di rumah sakit bagi pasien COVID tidak ada manfaatnya. Allahu Akbar. Jadi selama ini mereka yang sembuh itu karena Allah semata. Mari saudara-saudara yang dirahmati Allah. Inilah yang kaitannya dengan hikmah. Ada banyak hikmah-hikmah
di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sekarang kembali ke dalam Al-Quran. Kita harus belajar apa itu hikmah. Nah, kita kembali kemarin yang saya janjikan di dalam surat An-16, surat An-Nahl. Kita kemarin sampai di surat An-Nahl. Surat An-16 ayat 125. Mari kita lihat Aska. Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat walafiat, bisa membantu saya. Terima kasih Amin. Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Betul. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, di sini kita bisa mengambil keberkahan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ayo, ajak berdakwah seperti hari ini. An-Nur mengajak, ayo, supaya kita mendekat kepada Allah. Tetapi dengan hikmah. Kalau mengajar itu harus dengan hikmah. Dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ngajarkan yang baik itu bagaimana? Dengan lemah lembut. Menggunakan akal. Tidak hanya cerita. Tidak. Tetapi diajak menggali. Silahkan baca sendiri. Tadi dibaca oleh Aska. Bukan dari Habib, bukan cerita. Ada orang yang ngajar itu hanya dengan cerita. Orang belum tentu dia tahu. Belum tentu dia memahami. Tetapi kalau dibacakan ayatnya oleh Aska tadi, oh iya betul ya. Iya, kita disuruh oleh Allah mengajak orang berdakwah. Iya, tetapi dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jangan kasar. Ada loh di antara kita ini yang ngajar dengan jalan kasar. Kita lihat sekarang ini di sosmed, semua dengan teriak-teriak. Para ustadz, para kiai, para habib, Masya Allah, caci sana, caci maki. Apakah ini yang diminta oleh Allah? Tidak, bukan. Tidak, Allah tidak. Orang itu bisa masuk Islam itu bukan karena ustadz, saya ingatkan. Bukan karena kiai. Bukan karena habib. Bukan. Itu hanya semata-mata karena Allah. Bukan karena dia dengerin ceramah kita bisa masuk Islam. Tidak akan ada satupun. Tidak. Harus dengan cara yang lembut. Tidak boleh dengan kasar. Itulah caranya. Sebagaimana tidak boleh kasar. Bagaimana Allah meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk mengajarkan kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun itu orang yang celaka. Ngaku Tuhan, hobinya bunuh orang. Itu pun kalau ngajarin Fir'aun. Harus dengan lemah lembut. Tidak boleh kasar. Itu Fir'aun yang paling celakanya manusia. Itu pun juga harus dengan lemah lembut. Lah sekarang kita lihat, oh Allah, sedih betul. Kalau ada Ustadz, Kiai, Habib, itu kasar-kasar. Kenapa dari dulu kita lihat, kenapa dulu Ustadz-Ustadz dulu, Kiai-Kiai dulu, kok nggak ada yang ribut seperti sekarang. Ribut yang di sana mengatakan begini, yang di sini begini, dicaci ini, dimaki ini. Masya Allah, sedih amat. Ayo, ini bukanlah hikmah. Allah mengajarkan hikmah agar kita dengan lemah lembut. Sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Aska, surat 20. Ayat 44. Allah meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua orang Nabi disuruh mendatangi Fir'aun. Dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Kenapa sekarang Islam kok kesannya kesana kesini kasar? Padahal Islam itu halus. Islam itu indah.
Mari saudara-saudara, tidak boleh kita mengajarkan kok dengan cara yang kasar. Kita dengarkan Mbak Aska. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Kenapa tidak diambil hikmah ini kepada Fir'aun? Apakah ada orang yang lebih jahat dari Fir'aun? Enggak ada. Bahkan dilaknat oleh Allah. Tetapi sudah dilaknat Allah pun, Allah perintahkan harus dengan lemah lembut. Bayangkan orang yang sudah dilaknat oleh Allah, jelas jahatnya, tidak boleh dengan kasar. Apakah ada orang-orang kita itu sejahat Fir'aun saat ini? Enggak ada. Kenapa kita mengajarnya dengan kasar? Ayolah kita lihat sedih betul. Kenapa ini kiai-kiai ustadz, Habib-habib di dalam sosmed begitu kasar mengajarkan di dalam Islam. Ini artinya kita tidak mendapatkan hikmah, tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang diajarkan Allah. Bayangkan, Allah itu Maha tahu. Apakah Fir'aun itu akan berubah atau tidak? Apakah Allah nggak tahu? Allah tahu. Tetapi mengajarkan kepada kita agar kita mengambil hikmah. Apa? Jangan kasar di muka bumi. Perlakukan dengan baik itu. Ajak umat Islam, ayo kembali kepada Allah. Iya, tapi dengan cara yang lemah lembut. Jangan kasar. Ini yang selama ini kita salah. Karena kita tidak mengambil hikmah. Bayangkan seorang, tidak ada manusia sekasar seperti Fir'aun. Fir'aun itu tiap hari hampir bunuh orang. Dan dia ngaku Tuhan. Kan berarti udah bejat. Itu pun harus dengan lemah lembut kita untuk memperlakukannya. Ayolah, mari kita rubah. Dengan ayat ini kita ditegur oleh Allah. Hai manusia, ajarkanlah, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bukan dengan ilmu. Hikmah dulu. Orang yang diberi hikmah, kata Allah, adalah orang yang telah diberi rahmat oleh Allah sebanyak mungkin. Sesuatu pemberian hikmah itu berarti dia diberi oleh Allah sebanyak mungkin. Di ayat yang lain bunyinya begitu. Hikmah itu tidak sembarangan. Tidak. Dan baru ajarkanlah ilmu itu dengan yang baik. Dengan cara yang halus. Bahas ayat-ayatku. Jelaskan hikmah-hikmahnya. Sehingga dia itu memahami. Sehingga dia bisa mengikuti. Inilah caranya. Kita ada satu yang namanya Aska. Yang untuk membaca ayat-ayatnya. Tidak langsung Habib. Tidak. Kalau langsung saya, nanti dipikir saya buat-buat. Tetapi kalau yang baca orang lain, ini saya pikir ini hikmah buat saya. Supaya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu itu, oh benar, yang dibaca Aksa itu tidak mungkin salah. Kadang-kadang yang membaca Mbak Nur. Kenapa? Agar tidak katanya Habib, katanya Ustadz, katanya Kiai. Jangan. Inilah hikmah. Dan berilah pengajaran yang baik. Dan inilah. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai berdebat. Allah tidak mengajarkan. Kenapa? Karena kalau berdebat, itu selalu ingin menjatuhkan orang lain. Kalau mengajarkan, kalau memang harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Yang disebut dengan dialog. Kalau saat hari ini saya mengungkapkan pendapat saya, boleh, silakan. Mau diterima boleh, ditolak boleh. Kalau ada yang tanya tidak bisa nerima, boleh, silakan. Itu namanya dialog. Saya mengungkapkan pendapat, saudara mengungkapkan pendapat. Mana yang terbaik, silakan masing-masing ambil. Itu namanya dialog. Itu yang diajarkan oleh Allah.
Allah tidak mengajarkan berdebat. Jelas ya? Tidak. Bahkan berdebat itu adalah salah satu pintunya setan untuk menghancurkan manusia. Itu salah satu pintu setan, yaitu berdebat. Bahkan Allah melarang. Ya, ingat di dalam surat Aska, surat 18 ayat 56. Boleh nggak kita berdebat? Surat 18 ayat 56 Aska, surat Al-Kahfi ayat 56. Kita bahas dulu ini mengenai debat. Padahal debat sekarang ini ada sekolah bahkan. Sekolah untuk mendebat. Nah, ini bahaya. Bahaya ini, hati-hati. Untuk agama tidak dengan berdebat. Untuk yang lain silakan. Tetapi untuk urusan agama tidak boleh kita berdebat. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Sebagai olok-olok, sebagai perdebatan. Enggak boleh. Silakan. Kita menjelaskan mengenai pengertian kita itu apa itu Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah. Itu kita kemukakan dengan cara yang baik. Perkara orang itu bisa mengikuti atau tidak, enggak ada masalah. Oleh karena itu Rasulullah pun diberitahu oleh Allah, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tugasmu itu menyampaikan. Perkara dia mengikuti, menyembah aku, itu urusanku. Sampai sebegitu Allah memberi pelajaran. Tugas kita ini menyampaikan. Ini loh Islam, ini loh ayat-ayatnya, ini loh pelajaran. Anda mau ikutin, monggo. Nggak ngikutin, silakan. Jangan didebat, jangan diolok-olok. Oh, kenapa kok Tuhan mereka begini? Kenapa mereka menyembah dengan cara ini? Silakan. Itu urusan dia. Jangan kita perdebatkan. Akhirnya akan timbulnya apa? Yaitu kebencian. Kalau sudah timbul kebencian, akan timbul kedengkian. Kalau sudah timbul kedengkian, akan timbul kemunafikan. Ayolah kita pelan-pelan. Jangan sampai kita salah pengertian. Jangan. Sudahlah, ini dilarang oleh Allah. Lah inilah banyak orang memberi tausiah. Banyak orang memberi ceramah. Tetapi ada yang dengan hikmah. Ada yang dengan perdebatan. Lah ini kadang-kadang saat ini justru diapain? Diikutin orang yang demikian. Oh ini salah. Ini nggak boleh. Kita harus memberi pelajaran itu dengan hikmah. Perkara orang itu bisa menerima atau tidak, itu dari Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Inilah kepada ustadz-ustadz. Ayolah. Jangan sampai kita kasar. Apalagi menggunakan perdebatan. Kita lihat lagi Aska. Surat kelima. Ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ayo berhentilah. Jangan diperdebatkan lagi. Oke, minuman itu haram. Judi haram. Sudah, nggak usah didebatkan. Kalau judinya begini bagaimana? Kalau saya tidak minum bagaimana tapi berjudi? Saya berjudi tapi tidak minum. Saya minum tapi tidak berjudi. Semua itu tidak boleh. Cukup disampaikan saja. Perkara nanti dia menerima atau tidak, itu orang akan diberi hikmah oleh Allah masing-masing. Tidak perlu kita paksa. Jangan. Allah itu ngapain kalian harus
berusaha supaya orang masuk Islam. Nggak usah, kata Allah. Tidak usah. Itu adalah urusanku. Tidak ada yang masuk Islam kecuali adalah izin aku. Kalau Allah tidak izinin, walaupun Anda kasih ceramah kayak apa saja. Kalau gitu, kenapa kita mesti kasar? Ya Allah, sedih amat. Bahkan Allah tidak boleh mencaci maki. Nggak boleh. Surat ke-6 ayat 108. Jangan kau caci Tuhan orang lain. Jangan. Tetapi saat ini kita lihat Tuhan-Tuhan orang lain dicaci maki. Sehingga perpecahan di Indonesia, Masya Allah. Sehingga kita sekarang ini bingung. Oh, ada namanya cebong, ada namanya kadrun, ada astagfirullahaladzim. Padahal dahulu saya kuliah, saya seorang muslim. Saya kuliah di Universitas Katolik. Ada dulu seorang yang Katolik sekolah di sekolah Islam. Enggak masalah. Tetapi kenapa sekarang menjadi suatu perbedaan, perpecahan? Padahal Allah katakan, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus bersatu. Untuk apa? Saling ta'arufu. Ta'arufu itu saling untuk mengambil pelajaran. Kita memang diciptakan berbeda-beda. Bukan untuk caci maki. Bukan. Ini kita lihat bagaimana Aska. Surat ke-6 ayat 108 ya, Bib. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, inilah keberkahan kemuliaan. Apa dikatakan Allah? Jangan caci maki Tuhan mereka. Nanti dia caci maki Tuhanmu. Coba kita lihat sekarang. Ya Allah, Tuhannya orang Islam dicaci maki. Kenapa? Lah orang Islamnya, ustadznya, kiainya caci maki. Jangan, nggak boleh. Ini Allah larang di dalam Al-Quran. Sehingga nanti dia caci maki, bahkan akhirnya berlebihan. Na'udzubillah, bayangkan kalau Allah itu dicaci maki sama mereka. Sedih kita rasanya. Oleh karena itu mari kita stop. Insya Allah melalui pengajian kita ini Allah turunkan hikmah agar kita bisa mengambil pelajaran. Untuk kita tidak saling caci maki. Kita kembali ke zaman dahulu lagi. Supaya di antara kita selalu timbul kasih sayang. Dulu saya bermain dengan orang non-muslim. Gak masalah. Kadang-kadang saya makan di tempat teman dengan nikmat. Tidak ada rasa beda rumah orang lain dengan rumah saya. Tapi sekarang justru kita umat Islam yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata sekarang sulit sekali. Perpecahan semakin banyak. Alangkah sedih. Mari kita satukan perbedaan-perbedaan ini. Ya, bukan berarti Tuhannya tidak, silakan Tuhan mereka. Silakan mereka sembah. Kita nyembah Tuhan mereka. Tidak perlu mempercampur adukkan. Sehingga kalau kita mengucapkan salam saja pembukaan, Allahu Akbar, banyak betul. Assalamualaikum, salam ini, salam ini, salam. Lah, ngapain? Mari saudara-saudara. Allah telah berikan keberkahan kepada kita. Bukan untuk saling caci maki. Tidak. Tapi untuk supaya kita mempersatukan dengan cara hikmah. Ayo, supaya mereka terbuka hatinya. Sebab kita tidak boleh memaksa orang lain. La ikraha fiddin. Janganlah kamu paksa orang di dalam agama Islam itu. Tidak boleh. Inilah ajaran Allah. Kita lihat lagi surat ke-6. Surat Al-An'am. Ayat 68. Kalau ada orang yang caci begitu, tolong jangan dilihat itu sosmed. Jangan didengar. Ustadz Kiai Habib yang bicara
caci maki. Tidak ada. Nggak boleh. Ini aturan Islam yang diajarkan oleh Allah dengan ilmu dan hikmah kepada kita. Silakan Aska. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Bayangkan kita duduk saja nggak boleh sama mereka. Nggak boleh loh. Kita mendengarkan ini. Nggak boleh. Rasulullah bilang, Allah bilang, jangan ya Rasulullah kalau kamu dengar ayat-ayat dicaci maki begitu. Nggak boleh. Inilah bukan aturan yang baik. Itulah pengajaran yang celaka. Allah minta kita ngajar itu dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, tidak menyinggung. Apakah Rasulullah caci maki Tuhan orang lain? Enggak pernah. Boleh dicari sejarahnya. Apakah Rasulullah pernah caci maki agama orang lain? Enggak pernah. Bahkan Rasulullah pernah kerjasama dengan orang beda agama. Enggak masalah. Bahkan Rasulullah ketika beliau wafat, itu baju perang beliau, itu masih digadaikan. Dititipkan kepada orang non-muslim, orang majusi. Ketika beliau wafat, bajunya masih dijadikan jaminan untuk dia berhutang. Itu Rasulullah. Tapi kenapa kita saat ini, subhanallah, begitu kita beda agama, aduh sedih amat. Alangkah nikmatnya kalau kita seperti dulu, ya Allah. Walaupun teman kita sekolah beda agama, tenang, senang kita bisa bermain kemana saja. Semakin luas. Tetapi sekarang Allahu Akbar, antar kita umat Islam saja terpecah-pecah. Padahal Allah sudah bilang, kalau kita umat Islam dengar orang menggunakan ayat untuk mencaci maki, tinggalkan. Jangan kamu duduk bersama mereka. Tetapi justru sekarang Ustadz Kiai, Habib yang caci maki, justru kondang. Justru banyak diserbu orang. Instagramnya. Bahkan untuk menaikkan, Masya Allah, dia harus caci maki. Ya Allah, sedih amat ini. Apakah dia tidak membaca ayat-ayat ini? Mereka membaca, tetapi tidak mengambil hikmah. Itulah pelajaran hikmah. Pelajaran yang utama. Sebagaimana dikatakan Mas Andi Dewanto. Kita harus belajar hikmah ini. Ayo kita perdalam. Ini pelajaran di An-Nur ini. Ini pelajaran yang hebat, yang mulia. Ayo kita amalkan. Jangan. Bahkan kita ini sebagai pemimpin, walaupun kita Islam, kita tidak boleh mencelakakan mereka. Sebagaimana diajarkan Rasulullah. Siapa seorang muslim yang mencelakakan, mendolimi orang non-muslim yang tidak memusuhi kita, berarti dia telah memusuhi aku, Rasulullah. Sebegitunya Rasulullah mengajarkan. Indah sekali. Tetapi kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah? Walaupun sudah ditetapkan Allah, Rasulullah itu sebagai suri teladan yang sempurna. Tetapi kalau kita tidak mengambil hikmah, ya Allah, sedih amat. Mari kita lihat lagi surat 41, surat Al-Fusilat, ayat 26. Kita melihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, inilah orang-orang kafir itu sekarang sengaja membuat gaduh. Allah yang ngasih tahu. Untuk apa? Akhirnya mereka nggak pernah dengar. Tidak pernah dengar ayat-ayat Quran.
Tapi coba kalau kita dengan tenang, jangan mencaci maki Tuhan mereka. Kita dengan lemah lembut, Ustadz, Kiai. Dulu kita ingat, ada ahli agama kita yang mulia. Para habaib, para ulama-ulama dahulu. Mereka dengan halus. Tidak lama yang lalu, kita dengar Bapak Kiai Haji Hamka. Masya Allah, saya ingat betul ketika di televisi RI. Beliau selalu ceramah dengan lemah lembut. Mengajak begitu banyak orang-orang yang tadinya non-muslim. Mereka mendengar, bahkan mereka mengagumi. Sehingga Allah berikan hidayah. Tetapi kenapa ustadz-ustadz kita sekarang, ya Allah, kalau kita dengar di televisi, kalau nggak caci maki, selalu menteror orang. Aduh, sedih amat. Inilah contoh-contoh yang banyak. Yang ini kalau kita bahas, ya Allah, alangkah sangat menyedihkan. Inilah bukan ajaran Islam. Allah tidak mengajarkan kita berbuat demikian. Ya, kenapa hal ini? Inilah harusnya. Jangan kita berbuat kasar. Sebagaimana tadi disebut di dalam surat 16 ayat 125. Saya lanjutkan. Ya, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa di jalan yang baik. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang akan diberikan petunjuk. Allah akan ngasih petunjuk siapa yang dikehendaki. Tapi jangan cara yang kayak gini. Ya Allah, sedih amat. Ini berarti kita berdakwah tapi tidak dengan hikmah. Ayo kita carakan yang baik. Apakah saya pernah mencaci maki? Enggak. Tidak ada caci maki. Boleh dicek. Kalau perlu di YouTube diulang. Apakah ucapan-ucapan Habib mencaci maki? Tidak. Ayo. Saya tidak pernah menyebut nama. Tidak mau. Kenapa? Memang Allah mengajarkan demikian. Rasulullah mengajarkan demikian. Oleh karena itu kita ngaji hanya di Mbak Nur saja. Di Nur Corner saja. Di Majelis Taklim An-Nur saja. Kita diundang kemana-mana sebentar. Kita lihat dulu keadaannya. Kenapa? Hampir di tempat-tempat lain selalu kita mengajarkan dengan cara yang kasar. Bukan ini yang diajarkan oleh Allah. Bukan ini yang diajarkan Rasulullah. Oleh karena itu tidak usah diambil yaitu pelajaran yang demikian. Mari kita mengajarkan agama dengan cara lemah lembut. Perkara nanti dia masuk Islam atau tidak, itu bukan urusan ulama. Bukan urusan ustadz. Bukan urusan habaib. Tetapi itu urusan Allah. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita kaji Al-Quran. Kita ambil hikmah dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita teruskan pelajaran hikmah ini. Di dalam surat 17. Surat Al-Isra. Ayat 39. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Mari kita lihat. Itulah sebagian hikmah. Kita sudah bicarakan. Ya. Yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Kita telah dikasih oleh Allah ayat-ayat sebelumnya daripada ayat 39. Nanti kita bahas. Ya, yang diberikan kepada Rasulullah. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Ayo, jangan ada syirik. Itu yang paling utama.
Pelajaran yang paling utama yang kita diminta oleh Allah. Jangan syirik. Kalau orang itu tidak syirik, diampuni semua dosa. Seluruh dosa diampuni. Ya Allah, Allah itu maha pengampun. Bukan cuman pengampun, tetapi maha pengampun. Ya, Allah itu maha pengampun, saudara-saudara. Bukan seperti kita. Tidak sekalipun mirip dengan makhluk Tuhan itu. Maha pengampun. Bahkan Allah memberikan ayat yang lain. Allah akan ampuni seluruh dosa apapun. Selain syirik. Jangan syirik. Ya, Tuhan yang lain. Di samping Allah. Nanti engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Dalam keadaan tercela. Dan dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang syirik, maka akan celaka. Tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah. Ayo saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah, ini Allah memberi pelajaran ini atas kejadian apa? Mari kita ambil pelajaran. Apa tadi yang diwahyukan oleh Allah? Ya, di dalam surat ke-18. Ya, ayat sebelumnya kita melihat di dalam ayat sebelumnya Allah telah berikan ini untuk kita hati-hati. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, yaitu tidak boleh kita berbuat celaka. Untuk kita waspada. Kita melihat lagi Aska. Selanjutnya tadi ayatnya sekarang ayat 30. Sungguh Tuhanmu melapangkan rizki. Kita teruskan Aska. Ini pelajaran dari Allah. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ya, kalau kita berbuat baik Aska, tidak caci maki, tidak menghina orang, tidak berbuat kemaksiatan, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah akan beri pelajaran. Ya, hati-hati. Ini semua kehendak Allah. Allah akan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Ini yang perlu kita tahu. Itu tadi ayat 30. Mari saudara-saudara, kita teruskan Aska ayat 31. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Aska, surat 17. Suratnya 17. Ayat 31. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu? Larangan-larangannya saja. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Takut miskin. Allah ajarkan yang disebut bahaya mencelakakan itu apa? Jangan membunuh anak. Oh, takut miskin. Allah tadi sudah jamin rezekinya di ayat 30. Allah jamin rezeki itu. Nggak akan disia-siakan. Oleh karena itu jangan pernah membunuh anak. Itu yang perlu diperhatikan di dalam hidup. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Dan kepadamu juga. Jangan kau bunuh mereka. Itu sungguh suatu dosa yang besar. Allah hanya minta supaya kita tidak berbuat dosa. Terutama dosa besar. Kalau kita berbuat dosa besar, na'udzubillah. Mintalah ampun segera kepada Allah. Itu saja yang diminta Allah. Jangan kasar. Kita lanjutkan ayat 32 Aska. Dan janganlah kamu mendekati zina.
Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan zina. Inilah pokok-pokok yang dosa besar. Setelah tadi syirik, yakinlah rezeki dari Allah. Jangan kau bunuh anakmu. Kemudian apa lagi? Jangan kau dekati zina. Nikahlah. Ayo nikah. Nikah itu gampang, mudah. Perbuatan yang sangat mudah. Tidak sulit. Dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kasar. Ingat. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan orang dalam nikah. Cukup walinya memberikan izin dengan cara ijab kabul menjadi halal. Oleh karena itu jangan kau dekati zina. Ya, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau kita zina, siapa yang kita zinai? Seorang laki-laki pasti akan menzinai. Apakah dia mau kalau ibunya dizinai? Enggak mau. Dia pasti perempuan. Iya, tidak mau ibunya. Kalau kakaknya, oh pasti juga enggak mau. Tantenya, jangan. Lah kalau kita tidak mau zina kepada orang, terus apakah orang yang kita zinain itu, perempuan itu kakak kita? Ibu kita, keluarga kita juga boleh? Tentu tidak. Oleh karena itu jangan berbuat zina. Itulah dosa besar. Itu hikmah. Kalau memang Anda berbuat zina itu dibolehkan, lah kalau yang dizina itu kan pasti perempuan. Lah kalau yang perempuan itu ibu Anda bagaimana? Kalau yang perempuan itu kakak Anda bagaimana? Kalau yang perempuan itu Anda punya anak bagaimana? Tentu kamu nggak mau. Tentu. Lah kalau nggak mau, jangan juga zina punya orang. Oke, itu namanya hikmah. Inilah pelajaran-pelajaran yang mulia. Ayo kita ambil ke hikmah yang mulia. Jangan sampai kita mendekati. Mendekati saja enggak boleh. Itulah zina yang dilarang oleh Allah. Kita lihat lagi surat 33. Surat 17 ayat 33. Halo. Lanjutin yang tadi ya, Bib. Iya, surat 33 ayat surat 17 ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Jangan kita saling bunuh. Teruskan, Aska. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jangan membunuh orang lain. Jangan, tanpa salah. Ya, kalau ada orang salah, serahkan ke dalam pemerintah. Biar dihukum secara adil. Tapi jangan saling bunuh. Oke, kita boleh membalas keluarganya. Tetapi jangan berlebihan. Serahkan kepada hakim. Serahkan pada pemerintah. Itu aturan. Kita tidak boleh saling membunuh. Dilarang. Kita lanjutkan. Setelah ayat 33, ayat 34. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan tadi, ya, tidak boleh, ya, kecuali dengan suatu alasan karena dia membunuh, serahkan itu kepada hakim. Janganlah walinya itu atau yang berhak itu berlebihan. Kita lanjutkan ayat 34 Aska. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ya, inilah aturan.
Janganlah kamu dekati harta anak yatim. Ya Allah, hati-hati, jangan jadi pengurus anak yatim, tetapi justru makan harta anak yatim. Celaka, sepenuh perutnya api neraka. Jangan, kecuali dengan cara yang baik, cara yang lebih mulia, supaya uang dari anak yatim itu baik sampai ke tangan mereka, sehingga dia dewasa. Jangan sampai gara-gara uangnya anak yatim, tetapi ibunya kawin dengan laki-laki yang baru, sehingga harta anak yatim anaknya itu dipakai oleh suami baru. Itu celaka itu. Nggak boleh. Pasti akan diminta tanggung jawab kelak di hadapan Allah. Ini yang sering terjadi. Seorang ibu ditinggal mati suaminya, tetapi harta ibu itu ada bagiannya. Ya, harta untuk anak ada bagiannya. Simpan harta anak itu. Nanti kalau sudah besar, berikan. Jangan dimanfaatkan kerja oleh suami baru atau dimanfaatkan kerja oleh ibunya. Bahaya, jangan. Untuk makan, ambillah sebagian dengan cara yang baik. Ini aturan-aturan hikmah. Kalau kita tidak tahu aturan hikmah, maka kita akan celaka. Kita lihat ayat 35 Aska. Ya, sempurnakan timbangan takaran. Ayo. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kita kalau jual itu ukurannya yang betul. Ya, jangan kita kurangi. Jangan. Kita lihat sampai saat ini sedih betul. Apa yang terjadi? Ya Allah, kalau kita beli bensin saja, kita pasti ragu. Apakah ini diambil atau tidak? Ukurannya sesuai atau tidak? Kita beli gula, apakah ini 1 kilo atau 9 on? Apakah ini berkurang? Lebih baik ini hati-hati. Ya, sempurnakan takaran timbangan. Ya, dalam timbangan. Dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu. Ya, dan itu lebih baik akibatnya. Itulah hikmah-hikmah di dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah. Bayangkan, kalau Anda menerima ukuran berkurang bagaimana? Dan Anda kalau menjual, jangan mengurangi ukuran. Ini dilarang dalam Islam. Ini hikmah kehidupan. Selama ini kita pengen tahu apa ini hikmah-hikmah kehidupan. Inilah, kalau kita jual, sesuaikan. Kalau perlu kita kasih lebih ukuran. Itu lebih baik. Kalau kita beli, sudah kita beli, kita ambilkan dengan tangan kita. Kita kembalikan. Itu agar apa? Menjaga hikmah. Berapa banyak ibu-ibu membeli cabai dengan harga Rp10.000. Setelah dibelikan oleh penjual, kemudian kita ngambil minta ditambah. Tanpa ridho daripada penjual. Itu dilarang. Inilah hikmah daripada jual beli. Ya, janganlah kamu saling mengambil kecuali dengan suka sama suka. Minta ridhonya daripada penjual dan pembeli. Itu yang dibenarkan. Itu ayat 35, ayat 36, Aska. Jangan kamu mengikuti dan janganlah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Terus Aska. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Subhanallah. Ingat, Allah pesankan hikmah. Apa hikmah itu? Janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jangan. Kalau kita nggak tahu, jangan. Tanyalah dulu. Carilah ilmunya dahulu. Jangan asal ngekor. Jangan katanya si A, katanya si B. Jangan. Jangan katanya ustadz. Jangan katanya kiai. Jangan.
Tetapi kita harus tahu apa hukumnya. Pelajari terlebih dahulu. Jangan kita asal mengikuti tanpa kita mengetahui. Karena pendengaran, telinga, mata, dan hati, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah hikmah-hikmah di dalam hidup. Supaya kita ngambil pelajaran ini. Jangan sampai kita asal ngikuti, tetapi salah. Nyesel itu selalu di belakang. Enggak boleh. Itulah hikmah-hikmah. Di antaranya lagi, surat 17 ayat 37. Mari kita baca. Ya, surat 17 ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Iya. Kita kalau jalan di muka bumi ketemu orang, ketemu aska di jalan, assalamualaikum. Ya Allah, jangan sombong. Mentang-mentang kita lihat kedudukan si A, si B. Oh ini tinggi, oh ini rendah. Jangan. Di hadapan Allah semua sama. Kita harus sopan, harus tawadhu. Itulah yang diajarkan oleh Allah. Itulah hikmah daripada hidup. Jangan sombong kita ini. Walaupun kita sekarang lagi di atas. Walaupun kita mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jangan. Suatu saat kita bakal kembali. Bahkan kita akan sama, akan dikubur. Apa yang lebih tinggi? Jangan. Itulah keberkahan, kemuliaan agar dijaga. Ya, ini hati-hati. Insya Allah kita tidak boleh saling caci maki, nggak boleh saling mencelakakan. Ya, insya Allah Allah akan beri. Siapa yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, Islam itu kasar? Siapa? Enggak ada. Ya, hati-hati. Kita tidak disuruh demikian. Tidak. Kita justru oleh Allah dikasih Islam yang rahmatan lil alamin. Menenteramkan orang non-muslim yang ada. Jangan malah kita membuat orang Islam itu ketakutan. Membuat orang non-muslim ketakutan. Jangan. Islam itu rahmat lil alamin, bukan cuman kepada manusia, kepada binatang, kepada seluruh penghuni alam semesta. Itulah indahnya. Tetapi sekarang kita lihat, Allahu Akbar, di sosmed, di tempat ceramah-ceramah tausiah yang dihadiri orang ribuan, tetapi kasar. Apakah dia mengikuti agama Islam yang benar? Tidak. Kita punya namanya para rasul, para nabi. Apakah pernah mencaci maki agama lain? Tidak. Tidak. Bahkan kita tidak boleh paksa. Jangan. Allah satu-satunya kitab suci yang melarang kita mencaci maki Tuhan orang lain. Enggak boleh. Ini dilarang dalam Islam. Dan itu ayatnya tadi sudah dibaca oleh Aska. Jangan. Demikianlah. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Seolah-olah kita ini penghuni surga. Islam tidak mengajarkan demikian. Walaupun Anda penghuni surga, silakan. Itu menurut diri Anda. Jangan Anda sombong. Jangan. Justru orang yang sombong, walaupun dia Muslim, walaupun dia Islam, tetapi sombong, haram bau surga. Nggak boleh. Tidak boleh sombong. Ini Allah ajarkan. Jangan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi. Nggak bisa. Ya. Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nggak bisa manusia walaupun jabatannya presiden. Walaupun panglima. Walaupun siapa saja dia. Tidak bisa, kita ini sama. Di hadapan Allah kita harus lemah lembut.
Nggak boleh ceramah kok membuat deg-degan, membuat cacian. Ini siapa ini? Bahkan kata Allah tadi, kita nggak boleh duduk mendengarkan itu. Tidak boleh kita duduk di pengajian yang saling caci maki. Tinggalkan. Nggak boleh. Kita melihat lagi Aska surat 17 ayat 38. Allahu Akbar. Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Semua kejahatan-kejahatan yang tadi kita sudah. Jangan bunuh anak, jangan ngambil duitnya anak yatim, jangan sombong. Apa kata Allah? Semua itu adalah kejahatan yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Allah nggak suka kalau ada orang Islam sekalipun dia berbuat demikian. Allah Tuhannya nggak suka. Tuhan kita ini maha adil, maha sayang, maha mulia. Inilah hati-hati. Jangan sampai kita celaka. Ya, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah semua. Kita lihat ayat 39-nya Aska. Apa oleh Allah dijelaskan? Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Ya. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini yang kita nggak boleh selama ini. Ya, nggak boleh. Jangan. Inilah hikmah yang diberikan oleh Allah. Jangan. Nanti Allah akan lemparkan kita justru ke neraka loh. Kalau kita tetap berbuat keji. Islam tidak mengajarkan untuk kita berbuat keji. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam radikal, nggak ada Islam radikal. Nggak ada. Ajarannya bagus. Loh, kalau ada orang, oh itu orang silahkan. Orang bisa saja berbuat salah. Tetapi agama Islam silahkan. Bahkan Allah mengatakan, carilah kesalahan dari Islam itu. Walaupun hanya satu. Silahkan cari kesalahan agama Islam. Nggak ada. Walaupun kita minta tolong jin, setan untuk mencari kesalahan Al-Quran. Nggak akan ada. Al-Quran itu mengajarkan semuanya baik. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 23, 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Tidak ada, jangan. Silakan cari Al-Quran itu. Apakah ada ajaran yang mencelakakan? Apakah yang menjadi orang yang tidak baik? Enggak ada. Semuanya baik. Bahkan tolong cari satu saja. Walaupun kamu kumpulkan seluruh manusia di muka bumi. Walaupun dengan bantuan siapa saja. Untuk mencari kesalahan. Pasti tidak bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang diizinkan oleh Allah. Tidak ada ajaran dari dulu zaman Nabi Adam. Sampai sekarang itu sebetulnya Islam. Nggak ada agama lain. Cuman ada orang-orang tertentu yang membuat patung. Yang menjadikan jalan itu celaka. Itu silakan. Bahkan kalau Anda mau ngikuti, itu hak masing-masing. Tetapi yang utama, ingat kepada Fir'aun saja. Yang mengaku dirinya Tuhan. Yang selalu membunuh orang. Kita tidak boleh berbuat kasar. Ingat, mari kita teruskan Aska. Di dalam surat 19, kita ambil hikmah lagi. Dari ayat yang lain. Sekarang surat Maryam. Surat 19, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Ya,
Wahai Yahya, Nabi Yahya. Sama. Nabi-nabi itu sama. Nggak ada beda. Mereka menjelaskan yang sama dari Allah. Tidak. Nabi Isa bukan juga Nabi kita. Orang mulia, orang suci. Sayyidatu Maryam, ibunya. Orang yang suci di dalam Islam. Bahkan nanti dia yang bakal masuk Islam pertama. Yang masuk surga. Termasuk wanita-wanita mulia di dalam surga. Yaitu Sayyidatu Maryam. Ibunya Nabi Isa. Dia orang mulia. Iya. Demikian juga Yahya. Wahai Nabi Yahya. Ambillah pelajaran dari kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Itu juga kitab kita. Coba lihat di dalam kitab Injil. Di sana juga nggak boleh memakan babi. Nggak boleh minum minuman keras. Sama. Coba lihat. Baca perjanjian lama dari Injil. Boleh lihat. Suruh sunat laki-laki. Disuruh sunat. Semua sama. Nggak ada dari Allah itu beda-beda. Percayalah. Pelajari. Yang penting satu. Hai manusia. Jangan kita ada benci dulu. Kalau kita sudah ada kebencian terhadap Islam, ya itu kita tidak akan bisa memperoleh kebaikan. Jangan ada kebencian dulu dengan sesama. Jangan. Kemudian pelajari kitab-kitab itu. Pelajari. Jangan sampai kita tertipu oleh orang. Banyak orang bisa salah. Tetapi namanya kitab suci. Inilah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kanak-kanak, Nabi Yahya telah diberi petunjuk oleh Allah. Dengan apa? Dengan hikmah. Sehingga Nabi Yahya itu selalu kesana kemari mencari orang yang lagi kesusahan. Itu kerjaannya Nabi Yahya. Kalau ada yang orang lagi tidak ada petunjuk, diberi petunjuk. Itulah kisah Nabi Yahya. Itulah caranya kita sebagai ustadz, sebagai kiai. Janganlah caci maki. Jangan. Tetapi kita harus mendatangi orang yang lagi kesusahan. Orang yang lagi ada kesedihan. Untuk kita bantu. Kita berikan petunjuk. Mari kita lihat Rasulullah. Apakah Rasulullah meminta semua orang untuk masuk Islam? Tidak. Dia menjadikan pelajaran. Ini pelajaran. Tetapi semua diserahkan kepada Allah. Hai orang Islam. Kita lihat Aska. Suratnya surat ke-10. Ayat 99 dan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Ayo saudara-saudara. Allah itu maha kuasa. Kalau memang Tuhan itu harus sifatnya harus maha kuasa. Berarti Allah kalau kuasa, apakah dia bisa menjadikan semua orang Islam? Bisa, kata Allah. Aku bisa. Tetapi hanya orang-orang yang aku beri petunjuk. Hanya yang diberi petunjuk. Yang diberi petunjuk itu apa? Yang bisa menggunakan akal. Tidak hanya orang tertentu. Tidak. Ada yang bapaknya pendeta, ibunya pendeta. Tetapi diberi hidayah oleh Allah. Kenapa? Dia menggunakan akal. Coba gunakan akal. Tuhan kayak apa sih yang pantas untuk disembah? Silahkan pikirkan. Tuhan kayak apa yang pantas disembah? Apakah masuk di akal? Silahkan gunakan akal. Tadi Allah bilang apa? Nggak perlu dengan demikian. Allah itu bisa. Tapi Allah pilih. Siapa yang gunakan akal dengan baik. Kemudian apa? Tidak ada seorang itu bisa masuk Islam kecuali atas izin Allah. Kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, walaupun dia mendengarkan orang ceramah, kayak apa saja, belum tentu bisa masuk Islam. Tetapi kalau dia gunakan akal, apakah masuk di akal? Tuhan seperti apa yang pantas untuk disembah? Gunakanlah akal.
Ya, Allah benci orang yang tidak menggunakan akal. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kita melihat lagi pelajaran hikmah selanjutnya. Surat 21 ayat 74. Surat 21 ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Ya, ini semua diceritakan hikmah-hikmah oleh Allah pada para nabi. Tadi Nabi Yahya. Sekarang Nabi Lut. Nabi Lut itu kaumnya itu homoseks. Nah, ini tadi Nabi Yahya, sekarang ini diceritakan oleh Allah hikmah daripada Nabi Hud. Kami berikan hikmah dan ilmu dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk Sodom, kota Sodom, kota yang melakukan perbuatan keji. Kota yang di dalamnya ada LGBT. Kemudian Nabi Lut diselamatkan. Istrinya tidak selamat. Kenapa? Dia menentang Allah. Sungguh mereka adalah orang-orang yang jahat lagi fasik. Kenapa? Dia berbuat hubungan seks antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan. Oleh karena itu, jangan didukung yang namanya LGBT. Jangan, tetapi disadarkan, dikasih pelajaran, dituntun ke jalan yang baik. Ayo, jangan dicaci, jangan dimaki, nanti dia lari. Tetapi dikasih pelajaran yang baik, tunjukkan. Jangan, itu adalah bukan jalan yang baik. Sehingga timbullah banyak penyakit, terutama penyakit-penyakit yang bahaya. Supaya kita hindarkan anak-anak kita dari segala kejahatan, bahkan fasik. Itulah hikmah kepada Nabi Lut. Kita teruskan, Aska, suratnya 21, ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Maaf, mari kita lihat sekarang kepada Nabi Sulaiman. Semua Nabi, Solomon, itu Nabi Sulaiman. Sama. Panggilannya saja. Menurut dari mana orang memanggil? Ya, kalau dari kitab Injil namanya Solomon, tapi dalam Al-Qur'an disebut yaitu Sulaiman. Maka kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum-hukum yang lebih tepat. Ya, inilah, dan kepada masing-masing saya berikan hikmah, kata Allah. Apa kejadiannya? Nabi Sulaiman. Bayangkan, ada seorang ibu bersama ibu lain. Mereka berebut anak. Datang kepada Nabi Sulaiman. Hai Sulaiman, ini anakku. Kata si ibu si A. Kata ibu si B, ini anakku. Subhanallah. Tolong tentukan. Kami berebut mengenai bayi ini. Silakan, siapa yang bisa hukum? Bayi masih kecil, dia belum bisa bicara. Nah, bagaimana minta pertimbangan Nabi Sulaiman sebagai Rasul? Sebagai Nabi untuk memberi bagaimana cara menyelesaikan ini? Oleh Allah diberi hikmah. Apa hikmah oleh Allah? Hai Sulaiman, mereka beribut mengenai anak. Ya, kamu bingung? Iya bingung. Bagaimana menyelesaikannya?
ambillah pedang. Suruh ngambil pedang, bayangkan. Terus sampaikan kepada dua ibu itu. Bagaimana kalau mereka berebut, tidak ada yang mengalah, maka belahlah jadi dua. Wah, begitu mau dibelah, si ibu yang sebenarnya bilang, "Hai Sulaiman, ya Allah jangan kau belah anakku. Jangan kau belah anakku. Lebih baik serahkan pada dia. Supaya anakku tadi tetap hidup. Daripada aku memiliki belahan anak." Sedangkan ibu si B bilang apa? Betul, Sulaiman, belah aja. Belah aja jadi dua. Supaya kami memiliki masing-masing separuh. Maka Nabi Sulaiman diberi hikmah oleh Allah. Setelah itu Nabi Sulaiman tahu siapa ibu sebenarnya. Oh, ternyata ibu sebenarnya adalah A yang tidak mau anaknya dibelah. Siapa ibu yang mau anaknya dibelah? Tentu tidak tega. Itulah kata Allah, ibu sebenarnya. Maka anak itu pun diberikan kepada ibu si A. Sehingga ibu si B pun minta maaf. Memang betul, sebetulnya itu bukan anakku. Tetapi aku menginginkan, hai Sulaiman, sungguh engkau telah mengajarkan hikmah yang baik. Ini hikmah, hikmah, hikmah. Ayo kita cari hikmah. Dari mana hikmah itu? Dari Allah. Ya ingat ya, dari Allah. Bukan dari diri kita. Ingat, ayo kita hidup itu cari hikmah. Supaya kita tindak tanduk kita baik. Tidak saling menyakiti. Tidak saling menyusahkan. Para hadirin yang dirahmati Allah, terutama Mas Andi Dewanto. Maaf Mas Andi, sudah waktunya jam 11:21 saat ini. Saya harus berhenti. Nanti minggu depan kita lanjutkan hikmah yang keempat. Insya Allah, mudah-mudahan kita lanjutkan hikmah keempat. Sambil kita jelaskan, yaitu apa yang disebut Isra Mi'raj. Kira-kira demikian Mas Andi, waktunya tanya jawab. Siapa saja boleh, silakan dibuka mic-nya Mas. Secara otomatis, supaya semua yang mau bertanya bisa. Kira-kira demikian Mas Andi yang kami sayangi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya langsung, silakan bisa ketik di kolom chat. Nah, sudah ada satu pertanyaan saya akan bacakan, ini dari Ibu Ngatemi. Assalamualaikum, Bib. Bolehkah kita menerima pemberian dari orang yang lain agama? Ya. Apakah kita boleh menerima dari lain agama? Boleh sekali. Dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita Islam memberi kepada orang lain agama. Baik orang lain agama memberi kepada kita. Boleh, boleh. Rasulullah bahkan membagi ribuan kambing, unta, kuda kepada orang non-muslim. Boleh dilihat sejarahnya tertulis. Ketika di Madinah, Rasulullah memberikan kepada orang-orang non-muslim itu kambing yang banyak, sapi, kuda. Untuk apa? Untuk mereka manfaatkan untuk penghidupan mereka. Bahkan sampai sahabat dari Ansor yang membela Rasulullah, dia sempat mengeluh. Ya Rasulullah, kami belum lepas capeknya. Pedang kami masih berdarah. Tetapi kenapa mereka engkau berikan lebih? Rasulullah mengajarkan hikmah. Hei, kumpul ke sini. Saya memberikan ini untuk apa? Untuk memberitahu bahwa Islam itu mementingkan kesejahteraan seluruh manusia. Tidak memikirkan diri kita. Islam itu yang diharapkan akhirat, bukan dunia. Oleh karena itu saya serahkan ini kepada mereka. Apakah kalian nggak lebih terima kasih? Silahkan sekarang pilih kalian. Apakah kalian pulang membawa kambing dari aku? Apakah kalian pulang membawa aku Rasulullah? Masya Allah Mbak Gatami. Nangis semua orang Ansor. Aduh minta maaf.
Mana yang lebih mulia? Tanya Rasulullah. Apakah kambing? Apakah Rasulullah? Maka semua minta maaf. Jadi boleh Rasulullah memberikan kepada orang non-muslim. Boleh. Kemudian Rasulullah ketika sedang dakwah ke Taif. Rasulullah datang ke Taif, ternyata dilemparin batu oleh penduduk setempat. Ketika dilemparin batu, berdarah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mampir ke kebun. Ternyata kebun itu milik daripada orang Nasrani yang mempunyai Tuhan sama kita. Ya, mereka di dalam kebun itu si pendeta. Salah satu pendeta memberikan anggur kepada Rasulullah yang sedang kesakitan. Kemudian Rasulullah terima itu anggur. Rasulullah makan itu anggur. Pemberian dari seorang pendeta. Boleh. Ini semua terbukti dengan tertulis sejarah. Jadi nggak ada urusan, Mbak. Ya Allah, Mbak Ngatemi. Habib itu dulu sekolahnya sekolah Katolik. Saya berteman dengan orang-orang yang sebagian besar Katolik. Bahkan teman-teman saya saat ini banyak yang non-Muslim. Mereka mengirimkan makanan kepada saya. Saya pun mengirimkan makanan kepada mereka. Nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah ini ustadz-ustadz sekarang ini. Yang selalu caci maki. Sehingga seolah-olah itu kita bermusuhan. Padahal Mbak Ngatemi, kita tidak bermusuhan. Kita sesama manusia. Bayangkan Mbak Ngatemi, seorang wanita majusi, pelacur di tengah padang pasir, memberi minum anjing, oleh Allah diampuni dosanya. Diberikan hidayah, dia masuk Islam. Kemudian dimasukkan dalam surga. Itu memberi minum anjing. Kenapa kita sekarang jadi demikian? Sejak kampanye gubernur di Jakarta. Aduh, sedih betul. Indonesia terasa terpecah. Ada yang namanya kecebong, ada yang namanya macam-macam, ada yang namanya kadrun. Sedih amat. Dulu saya nggak pernah ngalamin berbeda agama, nggak masalah. Kita masing-masing beribadah menurut agama kita masing-masing. Tetapi bukan terlalu berarti memusuhan. Tidak. Kita saling makan bersama, tidur bersama. Tetapi kenapa sekarang nggak bisa kembali seperti dulu? Telah diciptakan Indonesia itu memang berbeda-beda. Allah bilang, aku ciptakan kalian tuh saling berbeda. Apakah Allah tidak tahu bahwa ada orang yang agamanya beda dengan Islam? Ada. Bahkan Allah melarang kita mencaci maki Tuhan mereka. Kira-kira demikian Mbak Ngatemi. Baik Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan lagi terkait dengan tema hikmah. Moga-moga para jamaah yang di sini ya mendapatkan hikmah yang dalam sekaligus hidayah. Mas Andi, kita lagi? sedih ya Mas Andi ya. Kalau kita melihat Ustadz pada caci maki begini Mas. Iya Bib, yang jelek jadi Islam ya, jadi sering diolok-olok gitu kan ya. Lah iya, sedih amat. Mudah-mudahan kita bisa kembali Indonesia Mas. Yang mencaci kita harapkan insya Allah Mas Andi, kalau sampai nanti Mas Andi jadi presiden, insya Allah Indonesia jadi akur kembali, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemungkinan gini Beb, yang mencela dan mencaci maki itu kemungkinan tidak punya teman yang non Muslim, makanya makanya suka mencaci begitu. Iya, buat apa? Kita Islam pun Allah Tuhan kita tidak mengizinkan. Dari mana dia bicara kayak gini nih? Karena mereka tidak diberi hikmah, Mas Andi. Baik, Beb, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu PKK DKI Jakarta, Ibu Ngatemi. Silakan. Beb, bagaimana dengan hadis yang mengatakan kalau kau menyerupai mereka, maka kamu termasuk golongannya? Iya, maksudnya di dalam ibadah. Boleh. Contoh kalau misalnya orang non-muslim pakai jas.
Boleh nggak kita pakai jas? Boleh. Nggak masalah. Bukan itu Mbak Ngatemi. Yang tidak boleh itu di dalam ibadah. Untuk urusan ibadah, masing-masing. Mereka memakai mobil. Apakah kita nggak boleh? Itu mobil buatan mereka. Apakah kita nggak boleh pakai mobil? Boleh. Yang tidak boleh itu menyerupai mereka di dalam urusan ibadah. Jangan. Itu memang dilarang. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu. Allah bilang bagimu itu bagi orang non-muslim. Silakan agamamu. Silakan beribadah kepada agamamu. Kami orang Islam akan beribadah dengan cara agama saya. Tidak kita saling tiru, tidak. Saya pergi ke gereja, orang gereja pergi ke masjid. Itu tidak boleh, itu Mbak Ngatemi. Jangan salah pengertian. Lah inilah kadang-kadang orang kalau belajar tidak memilih guru. Salah guru bahaya Mbak Ngatemi. Jangan. Yang tidak boleh itu kita memakai pakaian yang diwajibkan untuk kita. Tidak boleh. Nggak usah. Kita tidak minta orang wanita-wanita itu memakai mukena seperti kita. Kita juga tidak usah memakai pakaian mereka. Biarin dia menyembah Tuhan mereka. Kita menyembah Tuhan kita. Masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Jelas ya Mbak Ngatemi? Indah kalau ini terus dijalankan Allah. Saya ngalamin masa kecil saya Mbak. Tetangga saya non-muslim. Saya main di rumah mereka. Saya makan di rumah mereka. Mereka pun tidur di rumah saya. Mereka pun makan di rumah saya. Tidak ada. Yang tidak boleh makanan yang diharamkan Allah saja. Kalau memang betul makanannya itu babi atau yang dilarang oleh Islam, ya kita nggak usah makan. Tapi caranya jangan dicaci maki juga. Kalau memang mereka makan babi dan itu keinginan mereka, ya silakan. Kita nggak usah makan di situ. Tapi dengan cara yang sopan. Nggak usah caci maki. Oh babi ini nggak baik. Jangan. Nanti menyinggung mereka. Itulah aturan dalam Islam. Supaya kita lemah lembut. Jelas ya Mbak Ngatemi? Terima kasih Habib. Insya Allah. Indah Mbak. Indah sekali. Halo Bib, assalamualaikum Bib. Mas Andi. Mau bertanya Bib. Boleh. Jadi ada orang non Muslim bertanya sama saya Bib. Wah Islam itu gimana sih? Kok suka mengkafir-kafirkan orang gitu kan? Terus saya jawab, Mas, kafir itu dalam bahasa Arab itu artinya lembut sekali. Artinya itu menutup diri. Nah orang itu kalau dipanggil oh itu orang tuh menutup diri, itu artinya lebih halus gitu, Bib. Jadi, apakah saya benar, Bib, ngomong gitu, Bib? Iya, betul, Mbak. Yang namanya kafir itu bukan jelek. Kafir itu dulu adalah bahasa namanya menutup. Menutup itu artinya kafir. Petani itu kalau nanam tanaman, bibit, kemudian ditutup. Itu adalah orang-orang kafir. Kerjanya menutup. Itu. Kemudian Islam mengajarkan bahwa kenapa ke orang yang di luar Islam disebut kafir. Dia menutup kebenaran. Sebetulnya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, itu aturannya juga sama. Nggak boleh makan babi, nggak boleh memakan minum darah, nggak boleh yang namanya minuman keras. Sama Mas. Tetapi sama mereka ditutup. Tidak diajarkan oleh pendeta-pendeta mereka dengan cara yang benar. Kemudian dibuatlah perjanjian baru. Yang membuat perjanjian baru itu manusia. Sesuai dengan konsili. Konsili 1 dirubah ini. Konsili 2 dirubah ini. Konsili 3 dirubah ini. Sehingga kita menyebutnya mereka itu disebut adalah kafir. Karena dia menutup bahwa semua agama, bahkan di dalam Injil silahkan lihat. Apakah ada Yesus mengatakan dia Tuhan? Tidak ada.
Tetapi Allah, tulisannya Allah, mereka nyebut Allah, kita nyebutnya Allah, sama. Kita bertuhan dengan Allah. Mereka pun harus menyembah dengan Allah. Ya, sehingga kita menyebut orang yang menyebut Nabi Isa itu sebagai Tuhan, berarti dia menutup. Sedangkan Nabi Isa sendiri mengatakan apa? Eli, Eli, anta sabahtani. Hai Tuhanku, tolonglah aku. Ya, minta tolong. Berarti apakah dia Tuhan? Dia tidak Tuhan. Ya, sehingga pendeta-pendeta itu mengakui Nabi Isa itu dijadikan Tuhan setelah 32 tahun wafat atau diangkatnya beliau. Ketika Nabi Isa diangkat, kemudian 32 tahun kemudian di kota Turki. Sampai saat ini masih ada tempatnya. Kalau Anda ke Turki akan dikasih tahu tempatnya. Ya, Raja Konstantinopel mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Boleh Pak, ini seluruhnya bisa dipelajari. Sehingga kita umat Islam menyebut bahwa mereka itu adalah kafir, menutup. Lawang di kitab mereka saja disebut demikian. Ya jelas ya Mas. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Siapa yang mengaku bahwa Nabi Musa itu adalah Tuhan, dia berarti telah kafir. Kafir di sini maksudnya telah menutup kebenaran. Demikian juga surat kelima ayat selanjutnya Mas, 73. Apa kata Allah? Mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Enggak ada. Padahal Nabi Isa sendiri enggak pernah ngomong begitu. Maka dia telah kafir. Kafir itu artinya menutup, bukan jelek. Enggak pernah kata-kata menutup itu jelek. Enggak ada. Tetapi justru saya ini kuliah, Mas. Di agama Katolik. Saya belajar sama pendeta. Pendeta itu kalau nyebut orang Islam apa, Mas? Yaitu gembala-gembala yang sesat. Orang Nasrani, orang Katolik itu menganggap bahwa orang Muslim adalah gembala yang sesat. Mana yang lebih menyakitkan? Disebut gembala yang sesat atau disebut kafir? Jadi kafir itu indah. Dia di luar Islam disebut kafir. Menutup. Nggak apa-apa orang menutup kok. Menutup diri dari Islam. Apakah itu jelek? Enggak. Menutup diri dari Islam. Itu disebut kafir. Ya, jangan ada kesannya kok setelah kafir itu seolah-olah penghuni. Ya silakan. Sebab orang itu mengaku. Nggak mungkin Mas. Orang agama lain itu selalu ingin menganggap bahwa mereka itu satu surga. Mereka punya surga, kita punya surga. Masing-masing. Tidak akan surga saya masuk ke tempat surga dia. Dia di surga saya. Masing-masing. Itu kepercayaan. Jadi nggak perlu diributkan kafir. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang mempersoalkan kafir. Mereka sebetulnya belum belajar hikmah. Insya Allah Mas, kalau mereka belajar hikmah, nggak ada orang tersinggung dengan kalimat kafir. Dari zaman dahulu sudah disebut kafir. Nggak ada problem, nggak ada. Cuman ini saja kita ribut. Setelah kejadian pemilihan gubernur DKI. Ya Allah, semuanya jadi sensitif. Kira-kira demikian Mas Andi. Ya, jadi memang belum ada bahasa yang dianggap halus dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa aslinya itu kafir itu artinya sangat halus sekali sebetulnya. Tidak ada cacian dan tidak ada ini ya, Bib ya. Kita doakan supaya kita dapat hikmah. Ya, moga-moga literasi kita tambah baik ya tentang Islam. Sehingga hikmahnya itu bisa keluar dari hati kita untuk memahami Islam. Nah, Bib, amin. Ini ada pertanyaan. Tadi saya mau tanya tapi sudah lupa, Bib. Nah, ini dari Ibu Nani Hanafi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani. Saya sedih dan prihatin. Saya nggak tahu artinya kadrun dan kecebong. Nah, ini kan Habib pernah ini nggak boleh ngomong begini ya. Tapi rasanya makjleb kalau non-muslim menyebut tidak suka pada kadrun, ya kan? Terus adminnya diem aja.
Terus orang-orang pada live termasuk saya. Gimana nih Pip menyikapinya? Wah, ini harus sabar, Bu. Ibu, mari gunakan hikmah. Gunakan hikmah, Bu. Ibu itu harus kesian sama mereka yang sering bertengkar itu. Kesian, jangan dimusuhi, Bu. Mereka itu masalahnya kesian, doakan. Bahkan kita minta mendoakan. Itulah ajaran Islam. Doakan agar Allah memberi hidayah, agar Allah memberi taufik, agar Allah memberi inayah. Jadi bukan hidayah saja. Ada loh yang sudah Islam, tapi masih begitu. Itu berarti belum mendapatkan taufik. Hidayah sudah, tapi belum mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Oleh karena itu sekarang doakan supaya dia diberi taufik oleh Allah. Kemudian apa? Ada yang sudah diberi taufik, tapi tidak diberi inayah. Apa itu inayah? Dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Ada loh orang Islam, ya kan dia ustadz, tetapi tidak mendapatkan inayah. Tidak dituntun oleh Allah ke jalan yang benar, diberi hikmah. Nah, itulah kita doakan. Jangan dimusuhi semua ini, Bu. Nggak ada. Yang dimusuhi itu setan. Setan, Bu, yang ngadu domba kita. Ya Allah, Bu, saya betul-betul merasakan beda agama itu. Baru-baru ini. Boleh Anda tanya, teman baik saya itu tinggalnya di Pondok Indah. Profesor, dokter, PhD. Waduh, baik. Ya, bahkan dia orang baik sama saya. Saya menganggap dia seperti saudara. Dia menganggap saya seperti saudara. Kami saling kunjungi. Kami saling memuliakan, menghargai. Ini yang diharuskan, Bu. Mari, saudara-saudara. Inilah ajaran yang diberikan oleh Allah. Tidak ada, Bu, kita diberi pelajaran untuk mencelakakan saling bermusuhan. Enggak lah, tadi kan Allah bilang. Saya minta kalian untuk menyampaikan kepada orang lain itu hikmah. Hikmah itu apa? Pelajaran dengan lemah lembut. Hikmah, Bu. Kita mendapatkan pandemi. Ambil hikmah. Agar kita tahu siapa yang mematikan manusia. Siapa yang menghidupkan manusia. Allah. Bayangkan ada seorang tua umurnya 90 lebih. Bersama istrinya 90 juga lebih. Dia mempunyai komorbid. Mempunyai penyakit diabetes. Dua-dua sembuh. Kena pandemi. Iya. Bahkan ada yang nggak tahu punya penyakit apa. Enggak, masih muda. Bahkan umurnya masih kecil. Tetapi Allah matikan dengan COVID. Itu hak Allah. Ya, jelas kita di sini dengan COVID. Kita tahu kekuasaan Allah itu maha besar. Ayo kita ambil hikmah. Demikian juga perbedaan sekarang yang terjadi di dalam masyarakat. Jangan kita saling ibu malah keluar live. Jangan. Mari, Bu, jangan tinggalkan mereka, kesian. Rangkul mereka dengan cara yang baik. Beri penjelasan. Kalau perlu suruh lihat YouTube Habib Hussein. Ini kan nanti ada di YouTube, Bu. Boleh bisa diulang kembali. Jangan. Saya punya teman-teman, Bu, yang non-muslim banyak. Saya saling mencintai, saling menghargai, saling memuliakan. Indah sekali, Mbak. Percayalah, silakan kita kembalikan situasi seperti dulu. Ketika proklamator kita, ketika pendahulu-pendahulu kita dulu, mereka saling sayang, mereka saling berrangkulan. Kenapa kita sudah dikasih kemerdekaan, malah justru seperti sekarang? Alangkah sedihnya. Kira-kira demikian, Mas Andi. Baik, Bib. Terima kasih atas penjelasannya, Bib. Bib, saya pernah bilang. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayang, siapa ini? Fatimah, Habib. Fatimah, silakan Fatimah, mau tanya apa? Fatimah mau tanya bagaimana mengucap salam yang baik dan benar saat kita bertamu atau datang ke rumah orang non-muslim. Misalkan kita mau beli ke warung yang punya orang non-muslim, tapi pas beli dianya di dalam rumah. Ya,
Terima kasih Habib. Bagus. Salam itu adalah doa. Doa. Kalau orangnya Muslim, kita doakan dengan cara Muslim. Kalau orangnya tidak Muslim, kita doakan dengan Tuhan kita, dia belum tentu mau. Betul ya, Fatimah? Oleh karena itu jangan menyinggung mereka. Jadi nggak usah pakai Assalamualaikum. Selamat, apa? Jangan selamat pagi, permisi, ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, boleh, nggak masalah. Jangan sampai nanti kalau kita doakan, gue bukan Islam kok. Nanti kan jadi Fatimah jadi nggak enak. Tapi kalau jelas-jelas sudah tahu Muslim, otomatis dengan Assalamualaikum. Iya. Atau salam sejahtera. Boleh. Salam sejahtera. Boleh. Boleh. Salam sejahtera. Selamat siang. Selamat malam. Boleh. Tapi kalau kita sudah tahu itu dia non-Muslim. Tapi kalau kita sudah tahu Fatimah dia Islam, kita ucapkan Assalamualaikum. Kira-kira demikian. Terima kasih Habib. Sama-sama Fatimah sayang. Baik, apakah ada yang ingin seperti Dek Fatimah bertanya pada Habib Husin? Monggo silakan. Ini ada Ibu Nani Hanafi. Silakan Ibu Nani. Ibu Nani Hanafi hanya menyampaikan terima kasih Bib atas penjelasan yang tadi. Alhamdulillah sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama Ibu. Matur nuwun. Habis gemes banget Habib. Jangan karena Bu. Kan, kita kan istilahnya dizolimi gitu ya Habib ya. Oleh mereka yang garis keras itu. Ya. Ibu dizolimi orang non-Muslim. Terus menista kami gitu loh. Ya. Di grup. Terus adminnya itu diem aja gitu loh. Ya, Habib. Ya. Boleh saya kasih contoh Ibu? Boleh saya kasih contoh? Monggo. Bu, Ibu tahu Rasulullah? Iya. Rasulullah itu adalah contoh suri teladan yang paling sempurna. Contoh teladan saling sempurna. Dia dicaci maki, Bu. Boro-boro caci makinya seperti Ibu. Lebih parah. Bahkan ketika dia sholat di depan Ka'bah, dia dilemparin kotoran, Bu. Kotoran unta. Astagfirullahaladzim. Bayangkan, Bu. Apakah Ibu seperti dibegitukan? Nauzubillah. Nah ya, nggak sampai itu. Setelah itu Rasulullah dibersihkan oleh anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah bersihkannya saja sambil nangis. Rasulullah tanya, Fatimah kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, engkau ini Rasul. Kenapa dibeginikan? Apa jawab Rasulullah? Anakku sayang, ketahuilah. Mereka yang membuat aku begini, mereka itu belum kenal Tuhan. Sebagaimana kamu kenal Tuhan. Dia tidak kenal aku. Sebagaimana kamu kenal aku. Nanti kalau dia itu kenal Tuhan dan kenal aku, pasti dia akan sayang sebagaimana kamu sayang kepadaku. Allah. Kemudian apa? Rasulullah ketika sholat besoknya ternyata tidak dilemparin kotoran. Kemudian Rasulullah tanya orang di sekitar situ, yang biasa ngelemparin kotoran aku di mana? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Oh sedang sakit. Tolong tunjukkan aku di mana rumahnya. Allah. Kemudian ditunjukkan rumahnya. Bapaknya, ketemu bapaknya dulu. Saya mau cari anakmu. Apakah engkau akan membalas dia? Silahkan. Dia sedang sakit, silahkan dibalas. Apa kata Rasulullah? Aku diutus oleh Allah bukan untuk membalas kejahatan orang. Tetapi aku sudah maaf. Sejak kemarin sudah aku maafkan. Lah sekarang ketemu mau apa? Dia sakit. Seseorang itu kalau ada yang sakit harus saling dikunjungi. Allah. Kemudian dikunjungi Rasul. Silahkan masuk. Ketika masuk, yang sering melemparkan kotoran itu bilang apa? Inilah pedang, tolong bunuh aku. Hai orang yang dirahmati Allah. Didoakan malahan. Semoga dirahmati Allah. Aku diutus Allah bukan untuk membalas kejahatanmu,
Tapi justru aku ke sini mengajarkan kepadamu, ayo taatlah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku sebagai nabi. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Didoakan oleh Rasulullah supaya Allah memberi hidayah. Kemudian dia nggak mau. Setelah dia nggak mau, dia diam Rasulullah. Nggak maksa, senyum aja. Kemudian ketika Rasulullah mau pulang, dia manggil lagi. Hai Rasulullah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Oke, kemudian baru didoakan Rasulullah. Semoga Allah muliakan kamu. Udah, setelah didoakan sudah baik. Sudah baik, Rasulullah keluar. Kurang lebih 20 langkah dari rumah itu dipanggil lagi Rasulullah oleh ayahnya. Ayah orang tadi itu. Ya Rasulullah, kemarilah. Sesungguhnya tadi yang telah syahadat tadi, sekarang telah dipanggil Allah. Dia telah meninggal. Bayangkan masuk Islam, dihapuskan berarti orang yang masuk Islam itu seluruh dosanya. Kemudian Rasulullah apa? Ayo kita kuburkan secara Islam. Kenapa? Kenapa Anda tidak membalas kejelekan orang itu dengan kebaikan? Padahal Allah sebutkan, Mbak, kalau Anda dijahati, jangan sekali-kali dibalas jahat. Tapi balaslah dengan kebaikan. Aska, silakan Mbak Aska bacakan ayatnya. Suratnya 41. Ayat 34-35. Ini penting, Mbak, pertanyaan Ibu ini bagus. Ayo kita hilangkan saling bermusuhan. Ayo kita saling baikan kembali. Yang dulu-dulu, duren, roti. Yang sudah kemarin, ayo jangan kita balas kembali. Surat 41 ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Apakah sabar itu dianugerahkan kepada ibu? Kenapa ibu tidak dikasih air ibu mau keluar? Karena Allah tidak memberikan anugerah kepada ibu. Kalau memang ibu akan dipilih Allah jadi baik, ibu akan memaafkan orang itu. Ibu akan merangkul orang itu. Ibu akan menjadikan pelajaran orang itu. Sehingga ibu termasuk yang dipilih Allah. Memang tidak gampang. Tadi Allah bilang, tidak semua orang bisa. Tetapi ayo kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Kira-kira demikian, Ibu. Matur nuwun, Habib. Monggo sama-sama. Silakan. Baik, yang mau tanya, waduh, Beb, ini kan materinya adalah menemukan hikmah ya. Betul. Hikmah. Dan Habib dari tadi menyinggung non-muslim. Tanpa Habib tahu di sini tuh ada non-muslim, tapi orangnya baik juga, Beb. Suka membantu pesantren dan mendengarkan ceramah kita kali ini. Masya Allah, siapa Mas? Ada ini Ibu Suli di sini. Monggo, Bu. Sering membantu pesantren. Ayo kita doain supaya beliau selalu mendapatkan sehat. hidayah. Amin. Mudah-mudahan diberi hidayah Allah. Sehingga insya Allah kita tetap bersaudara. Jelas Ibu. Apa kabar Ibu? Halo. Habib masih mute kok. Oh, masih di mute ya. Silakan. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu terkait materi kita mencari hikmah. Bila tidak, ini sudah 11.52. Kita akan ya, betul. Silakan kalau ada yang mau tanya siapa saja boleh. Monggo. Kadang-kadang pertanyaan kita menjadi pelajaran buat yang lain loh, Mas. Silakan, orang yang tanya itu pahalanya besar. Ibu Weni, silakan Ibu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Weni, apa kabar? Ya, alhamdulillah, Habib sehat, tapi juga sehat. Mudah-mudahan selalu ya, Habib. Amin. Dan teman-teman semua di sini. Habib melanjutkan pertanyaan
yang tadi ya, memang contohnya adalah Rasulullah seperti itu. Kita tahu kita memang diminta, diwajibkan untuk mengikuti beliau, tapi tidak mudah itu menjalankannya ya, Bib. Ya. Kalau misalnya kita ingin menjalankan seperti itu, tentunya kan kita harus menahan sabar, ikhlas, dan lain-lain ya, Bib. Mungkin kita meminta kepada Allah otomatis, tapi adakah doa atau bacaan yang bisa kita jalankan untuk menghilangkan rasa-rasa itu dan kita istilahnya pasrah atau ikhlas gitu atas perbuatan orang kepada kita. Itu saja, Bib. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Allah itu menguji, Bu. Ibu kan mengatakan dirinya sudah beriman. Allah mengatakan di dalam surat 29 ayat 2 ayat 3. Sesungguhnya orang yang telah mengatakan dirinya beriman, jangan Anda anggap bahwa Anda akan aku diamkan, akan aku uji. Ibu akan diuji, Bu. Dan ibu kalau diuji jangan bilang, ya Allah berikan aku sabar. Jangan. Sabar itu bukan dari ibu. Sabar itu dari Allah. Silakan, kemarin sudah kita bahas surat 16 ayat 127. Sesungguhnya ya Rasulullah, kesabaranmu itu dari aku. Jadi jangan minta sabar, Bu. Jangan. Tapi mintalah kebaikan. Jangan doa ibu minta sabar. Nanti taunya sabar gimana, Bu? Diuji. Nggak enak diuji itu. Tapi mintalah doa, Bu. Ya, apa doanya? Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya, Bu, tolong dicatat. Allahumma ja'alna abidal ihsan la abidal imtihan. Ya Allah, jadikan aku orang baik, tapi jangan diuji. Sebab kalau diuji itu berat, Bu. Kalau ibu minta sabar, ya diuji dulu dong, taunya ibu sabar. Tapi mintalah kebaikan. Contoh seperti ibu masuk ITB. Ada yang harus dites dulu. Iya, tapi ada yang langsung dipanggil. Itulah kebaikan. Oleh karena itu mintalah jangan sabar, tapi mintalah kebaikan. Allahumma ja'alna abidal ihsan, la abidal imtihan. Ya Allah, jadikan saya orang baik, tetapi nggak usah pakai diuji. Kira-kira demikian, Ibu. Oke. Terima kasih, Adib. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apakah doanya bisa untuk doa untuk masuk universitas tanpa diuji, Bu? Bisa, insya Allah. Bagus, Bu. Ini bisa untuk macam-macam, Mas. Kita masuk Nur Corner juga ini bisa didoakan cara ini. Oh iya, kan harus ada ujian masuk ya barang situ ya. Silakan, Beb. Ini sudah ada Ibu Suli, Beb. Nah, ini sudah ada Ibu Suli, teman kita dari Tuban atau Lamongan ya. Beliau non-muslim dan pengikut. Mbak Nur tadi sudah bilang, Mas. Silakan doa untuk masuk Nur Corner. Bebas. Silakan Bu Suli. Silakan Ibu Suli, monggo. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Anissa Rahmat mau tanya Habib. Boleh, silakan Anissa. Bagaimana caranya sabar sama adik biar adiknya juga tidak marah saat Anissa kasih tahu. Terima kasih Habib. Boleh. Caranya apa yang diajarkan Rasulullah? Anissa sayang nggak sama adik? Sayang Habib. Nah, adiknya diajarin dong. Kalau memang sayang sama adiknya, ajarin adiknya. Dek, kalau ketemu sama kakak harus hormat. Yang besar harus dihormati sama yang kecil. Lah nanti yang besar menyayangi yang kecil. Sehingga saling tolong menolong. Jelas ya, Anissa, caranya si kakak menyayangi adik, si adik harus menghormati
si kakak. Insya Allah kalau ini dijalankan, maka kakak beradik pasti saling sayang. Kira-kira demikian. Ya, moga-moga Anissa sama Fatima rukun selalu ya, Anissa dan Fatima. Amin. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ibu Suli tadi jadi? Ibu Suli? Silakan Bu Suli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal buat ibu-ibu semua di sini juga habaib. Assalamualaikum Mas Ibu Andi. Suli Alaih, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah baik. Ibu Suli tinggal di mana? Saya di Bojonegoro, mohon izin di Bojonegoro saya. Wah, Bojonegoro. Sakit coro Jawi dong. Sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu tidak ada yang disinggung tadi, Bu. Enggak, puji Tuhan, enggak. Kita nasional ya, kita bersatu Ya. itu kan bagus Habib ya. Dan Bagus. kita harus kembali ke jati negara bangsa kita. Bahwa Betul. bangsa kita itu berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, Damai. bagus sekali, Bu. Bagaimana kelihatan Pak Soekarno dulu dibantu oleh orang non-Muslim dibantu. Kita lihat Betul. kiai-kiai kita, Bu, padahal orang besar-besar ya, Kiai Agus Salim, ya kan? Iya. Orang-orang Iya. besar mereka pinter-pinter, Bu. Kita lihat Iya. Hamka itu mulia sekali. Bayangin dia Iya. dipenjarakan sama Soekarno. Tetapi ketika Soekarno minta nanti kalau mati disolatkan, ternyata Hamka tidak menolak. Bayangkan, banyak orang-orang dulu yang caci maki mereka, ketika anaknya mau nikah, minta dinikahkan oleh Hamka. Iya. Hamka pun tetap bantu mereka. Tidak Kita ada semua- saling Kita musuhan. semua merindukan masa-masa seperti dulu Habib ya. Betul, Bu. Pun ya, damai Ya. sejahtera karena kita itu negara kaya. Sayang. Aduh, Bu, negara paling kaya, bukan cuma kaya. Betul. Kenapa? Negara Betul. kita ini Semua seluruh ada. tambang ada, Bu. Tambang emas, Betul. tambang perak, tambang Betul. seluruh tambang ada. Betul. Bahkan buah-buahan, kita tahu, Bu, buah-buahan apa semua ada. Tetapi kita perlu mensyukuri saling sayang, Bu. Betul. Sehingga nanti Allah malah jadikan, Bu, semuanya hilang. Dulu Ibu banyak namanya buah-buahan macam jeruk keprok, jeruk Bali, jeruk. Sekarang hilang semua, Bu. Semoga nanti Pak Sandiaga Uno jadi Pak Presiden. Insya Allah. Insya Allah Ibu Suli juga sama doanya. Insya Allah kita harap, Bu. Kita harap dari An-Nur ini tumbuh namanya Pak Sandiaga Uno. Kita doakan supaya dia sehat walafiat. Amin. Demikian Amin. juga Saya Mbak dulu- Nur, Saya istrinya. dulu waktu pilkada saya relawan satu-satunya dari Bojonegoro Habib. Masya Allah, 3 bagus. bulan di Jakarta saya 3 bulan stay di Jakarta 3 bulan saya. Masya Allah, bagus. Bagus, Bu. Kita dengarkan Mbak Nur, komentarnya apa Mbak Nur? Siap. Ya, terima Mbak kasih Nur. Ibu. Ya, apa kabar? Sampai terharu saya. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, Pak Nur, salam kangen, nggak pernah ketemu. Iya, Ibu Suliati nanti saya sampaikan sama Mas Andi. Ya. Kalau mudah-mudahan Iya. Mas Andi sehat ya terus ya Mbak. Amin. Mohon Harus maaf. satu-satunya figur yang paling cocok gitu. Saya termasuk paling banyak Mbak mengharap kepada Mbak namanya Amin. Mbak Sandi. Saya sakit di rumah sakit saja Mbak. Saya nggak sadar